Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial saya. Di sini saya akan memvideokan cara klasifikasi multispektral citra Landsat 8 menggunakan metode supervised dengan algoritma maksimum likelihood dengan menggunakan NV5.3. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu software NV-nya. Selanjutnya kita open data, yaitu open citra yang telah terkoreksi atmosferik. Jadi sebelumnya saya telah melakukan proses koreksi citra, yaitu koreksi citra radiometrik, lalu koreksi citra atmosferik. Kita open, tunggu sebentar. Nah, dan ini tampilan citra yang telah terkoreksi atmosferik. Nah, jika dibandingkan dengan hasil antara citra yang telah terkoreksi dengan yang belum terkoreksi, citra yang terkoreksi itu dari kejernihan serta ketajaman dan resolusinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan citra yang belum terkoreksi. Landsat 8 itu kan mempunyai resolusi menengah ya, 30-15 meter. Nah, untuk citra yang belum terkoreksi itu mempunyai resolusi 30 meter. Tapi jika telah terkoreksi, dia akan lebih tajam sehingga gambarnya pun akan lebih jelas dan maka resolusinya pun akan lebih tinggi. Ini resolusinya mencapai 15 ya, yang sekarang itu. Ya, di sini saya melakukan pengaturan kecerahan serta kontras ya agar lebih jelas lagi. Dan ini adalah area Kota Bandung. Lalu kita akan memotong citra. Pertama-tama kita klik ROI. Jadi kita membuat ROI terlebih dahulu. ROI-nya itu berisikan data vektor berupa SHP ya, SHP batas administrasi Kota Bandung. File, lalu input vektor, kita open data berbentuk SHP. Open. Oke. Lalu save. Simpan di folder penyimpanan. Beri nama ROI Bandung. Sebenarnya bisa di save atau tidak ya, opsional. Tapi saya akan save saja. Nah, jadi seperti ini ya. Data vektor itu akan langsung overlay dengan citra. Lalu kita akan memotong sehingga citra akan sesuai dengan batas administrasinya. Klik file, save as, lalu klik layar citranya. Kalau klik mas, klik ROI Bandung, oke. Lalu oke. Ya, tunggu. Lalu simpan di folder penyimpanan. Beri nama Mas Bandung. Oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, itu yang di pojok kanan itu ada bacaan ya, save raster. Berarti dia sedang loading. Tunggu saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi citra akan langsung terpotong sesuai batas administrasi yang telah kita input tadi.
Nah, ini adalah area Kota Bandung. Kita remove dulu saja ya citra koreksinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita baru bisa melakukan proses klasifikasi. Nah, untuk proses klasifikasi kita langsung lihat ke bagian layer toolbox yang ada di sebelah kanan ya. Nah, kita ketik classification. Nah, lalu kita pilih classification workflow. Klik 2 kali. Lalu input rasternya, yaitu tadi citra yang telah terpotong. Lalu next. Lalu klik use training data. Jadi menggunakan training data ya, atau berupa sampel data. Nah, ini untuk training data itu kita pilih dulu metodenya itu maximum likelihood. Algoritmanya itu maximum likelihood. Nah, pertama-tama kita klasifikasi penutup lahan bangunan. Jadi ubah dulu namanya menjadi bangunan. Nah, lalu kita membuat poligon. Nah, jadi di sini saya untuk pemukiman itu saya asumsikan sebagai bangunan. Ya. Karena kan pemukiman itu terlihatnya atap-atapnya doang ya. Jadi saya asumsikan sebagai bangunan. Nah, untuk training data ini itu dibuatnya harus homogen. Jadi maksudnya tuh homogen tuh satu penutup lahan itu harus benar-benar training datanya itu hanya mencakup satu tutupan lahan saja. Jadi kalau misalnya bangunan, ya bangunan saja yang dibuat poligon, nggak boleh sampai mengenai area penutup lahan yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi hanya area bangunannya saja atau pemukimannya saja. Seperti itu. Dan untuk jumlah training data yang dibuat itu berdasarkan ketentuan N+1, di mana N itu adalah saluran multispektral yang digunakan. Di sini saya menggunakan 7 saluran multispektral plus 1 sehingga menjadi 8. Jadi saya minimal membuat 8 training data untuk setiap satu penutup lahan. Tapi di sini saya akan membuat sekitar 10 karena lebih banyak itu lebih baik ya. Dan untuk pemilihan training data pun itu harus menyebar ya areanya, lokasinya itu harus menyebar. Jadi tidak boleh di satu titik lokasi saja, tapi harus menyebar di arah utara, barat, selatan, timurnya itu harus menyebar sehingga nanti saat proses kalkulat itu bisa lebih akurat lagi ya hasilnya. Nah, jadi tuh seperti itu ya. Pemukiman di pemukiman saja, tidak boleh mengenai area penutup lahan yang lain. Diusahakan seperti itu. Nah, oke. Tersebut. Nah, ini udah 10 ya.
Udah 10 training data. Satu lagi deh, yang bagian atas. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita membuat penutup lahan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membuat penutup lahan, yaitu pertanian atau perkebunan. Nah, di sini kita membuat 8 training data juga. Minimal 8 training data. Nah, di zoom saja. Dan untuk lebih memudahkan saat proses klasifikasi penutup lahan, itu kita bisa menggunakan composite band. Jadi di sini saya akan menggunakan composite band false color dengan band 532, yaitu band near infrared, green dan blue. Nah, maka objek vegetasi atau objek tanaman atau perkebunan atau pertanian itu akan berwarna merah. Sebenarnya mata manusia itu lebih sensitif terhadap warna merah ya, jadi akan lebih jelas lah saat proses klasifikasinya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, setelah beres klasifikasi penutup lahan pertanian atau perkebunan ini, kita buat klasifikasi penutup lahan yang lainnya sesuai dengan tutupan lahan yang ada pada area kajian yang akan dibuat. Seperti itu. Dan jumlahnya pun mengikuti aturan seperti tadi ya, N+1. Nah, dan ini hasilnya ya. Di sini saya membuat 6 klasifikasi penutup lahan, lalu saya save. Saya beri nama klasifikasi penutup lahan. Nah, udah, lalu next. Nah, di sini itu proses kalkulat ya. Jadi di sini software sedang mengkalkulasi hasil dari training data yang telah kita buat tadi. Prosesnya memang agak lama di sini karena semakin banyak training data yang kita buat akan semakin lama. Tapi saya percepat saja di sini. Nah, dan hasilnya itu seperti ini. Kalkulat itu seperti ini. Nah, dia akan membagi-bagi warna sesuai dengan klasifikasi penutup lahan yang kita buat tadi. Ya. Dan di sini ada proses smooth dan agregat ya. Nah, kita bisa lihat kalau di smooth itu seperti apa hasilnya. Nah, ini yang di kotak itu ada yang di kotak. Kalau yang di smooth itu, nah, batas-batasnya itu tidak akan terlihat. Batas-batas dari penutup lahannya. Nah, akan seperti itu. Ya. Tuh, jalan juga akan tidak terlihat ya di sini. Tapi berbeda jika tidak menggunakan smooth atau agregat yang itu. Dia akan tetap sesuai. Nah,
dia akan sesuai seperti semula tadi. Nah, dan di sini saya tidak akan menggunakan smooth atau agregat, tapi saya akan seperti ini saja. Jadi di-uncentang saja semua. Lalu klik next. Nah, di sini export classification image ya. Simpan di folder penyimpanan, lalu beri nama supervise maximum likelihood. Lalu open. Nah, untuk vektornya sama, kita beri nama supervise maximum likelihood. Nah, itu untuk additional exportnya, itu bisa diekspor atau enggak, bebas, tapi saya akan mengekspor saja. Ini berbentuk statistik. Saya akan memberi nama statistik maximum likelihood. Lalu open dan klik finish. Nah, untuk proses ekspornya pun akan lumayan lama juga. Tapi di sini juga saya akan percepat saja ya. Jadi tidak begitu lama prosesnya. Nah, hasil dari ekspor ini sebenarnya datanya itu akan besar ya. Si size si size penyimpanan itu akan besar, hampir segiga. Jadi wajar kalau lama prosesnya. Oke, tunggu. Dan hasilnya seperti ini. Bentar, tunggu, masih build. Ya, nah hasilnya akan seperti ini. Ini tuh yang merah-merah tuh itu karena ada SHP-nya ya, tapi kita unchecklist aja. Nah, ya ini hasilnya. Dia akan sesuai dengan penutup lahan yang telah kita buat tadi, sesuai dengan training data. Di sini ada bangunan, pertanian perkebunan, lalu vegetasi kerapatan tinggi, lalu lahan terbuka, perairan dan jalan. Nah, ini adalah bentuk SHP-nya ya. SHP yang tadi kita ekspor. Nah, di sini tuh berbentuk ini tuh poligon penutup lahannya. Ya, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita langsung proses ke layout. Nah, di sini saya menggunakan ArcGIS. Ya, langsung add data. Nah, data date ya yang dimasukin, bukan SHP-nya, tapi date. Langsung add. Oke. Tunggu ya, langsung perbesar saja. Sebelumnya tuh saya sudah melakukan ignore value juga. Jadi tadi kan hasil akhirnya itu ada item-itemnya ya. Jadi area yang di luar kota Bandung itu berwarna hitam. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan proses ignore value juga, sehingga area yang di luar kota Bandung itu menjadi warna putih. Seperti itu ya, tidak warna hitam lagi. Nah, lalu kita page layoutnya view-nya menjadi layout, lalu page layoutnya kita atur menjadi landscape dengan ukuran A4. Oke. Lalu kita atur saja ini posisinya. Untuk proses layout ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja ya.
bisa di ArcGIS, QGIS. Nah, tapi saya akan menggunakan ArcGIS saja. Nah, lalu kita atur koordinat sistemnya. Saya menggunakan WGS 84 dengan zona 48S karena Bandung ada di area zona 48S. Jadi nanti sesuaikan saja berdasarkan kawasan yang dipilih. Nah, lalu atur skalanya. Di sini saya menggunakan skala 1:3500. Dan untuk selanjutnya kita ke pembuatan grid ya, koordinat. Menampilkan titik koordinatnya. Di sini saya menggunakan koordinat UTM. Lalu klik properties untuk mengatur lagi ya koordinatnya. Saya kurangi saja size ukuran koordinatnya menjadi 5. Ini bisa pilih ya, bisa menggunakan text atau label only. Untuk intervalnya pun bisa diatur. Lalu apply, oke. Nah, maka koordinat akan langsung muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita insert netline. Nah, di sini berguna untuk menampilkan informasi peta. Ya. Seperti judul, skala, legenda, sumber data, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita insert judul peta. Saya akan membuat judul peta penutup lahan, wilayah Kota Bandung. Lalu pengaturan lagi, kita atur jenis teksnya bebas ya, tapi di sini saya menggunakan Arial saja. Lalu size-nya itu 14 dan bold. Oke, lalu apply, oke. Nah, kita atur lagi posisinya. Nah, setelah itu kita langsung insert arah mata angin. Nah, arah mata anginnya bebas mau milih yang mana saja. Tapi di sini saya menggunakan yang ini saja. Lalu kita insert scale bar. Lalu properties ini rubah menjadi km atau kilometer, satuannya kilometer. Ini ubah juga menjadi kilometer. Lalu oke. Selanjutnya kita insert skala.
seperti ini ya. Kita atur lagi juga posisinya. Nah, dirasa sudah cukup, kita langsung insert legend ya, legenda. Oke. Kita insert legend. Nah, supervise. Next, finish ya, dan tertera klasifikasi penutup lahan. Nah, sudah. Dan untuk seterusnya itu bebas ya, setelahnya itu bisa peta indeks, sumber data, dan lain-lain. Nah, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini yang telah selesai di layout. Hasilnya akan seperti ini. Tuh, ada peta indeks, sumber data, pembuat, dan nama instansi. Oke. Untuk tutorial sekarang dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.